Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga diberikan kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian semoga juga diberikan eh, tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Baik, materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah materi terkait fragmen. Apa sih fragmen itu? Ya. Nah, fragmen itu merupakan komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan antarmuka ke penggunanya melalui activity. Dan fragmen ini dia bisa memiliki layout sendiri ataupun juga tidak memiliki layout. Ya, jadi fragmen ini sebetulnya kalau dianalogikan dengan activity itu sangat mirip gitu dengan activity. Dia akan mengisi layar aplikasi, akan mengisi layar device Android Anda. Jadi nantinya fragmen ini bisa berupa komponen yang fleksibel yang dapat digunakan kembali. Nah, fragmen dia harus ikut ke activity. Jadi untuk menggunakan fragmen, dia harus ditambahkan di dalam activity. Jadi fragmen tidak dapat berdiri sendiri tanpa activity. Nah, fragmen ini memiliki daur hidup sendiri dan bergantung penuh pada daur hidup activity. Jadi dia sangat terikat erat dengan fragmen. Jadi hidupnya itu dia nempel di fragmen. Jika fragmen dimulai, fragmen itu hidupnya nempel di activity. Jika activity dimulai, maka fragmen juga bisa hidup di sana. Dan jika activity di stop, maka fragmen juga di stop. Gitu. Nah, fragmen ini digunakan agar komponen tampilan lebih fleksibel dan dapat digunakan kembali atau reusable. Nah, agar fragmen ini sifatnya seperti modul atau komponen yang bisa digunakan berulang kali dalam activity gitu. Baik dalam satu activity ataupun dalam activity yang berbeda. Nah, agar bisa digunakan kembali, dia harus membungkus view, yaitu tata letaknya, dan juga layoutnya, logiknya, ya, jadi behaviornya, perilakunya, apa yang bisa dilakukan terhadap fragmen. Contohnya misalkan, Anda pernah lihat ada yang namanya date picker, atau kalau kita mau ngambil kalender gitu, atau waktu, nah itu akan muncul pop up gitu. Nah itu adalah salah satu contoh fragmen. Dia mempunyai layout dan juga dia mempunyai logic sendiri. Ya. Nah, dalam satu activity, dia bisa memiliki lebih dari satu fragmen. Jadi dalam satu activity bisa lebih dari satu fragmen. Ya, contohnya kalau misalkan kita mempunyai uh, sebuah layout yang mempunyai tab misalkan, yang bisa digeser kiri kanan tabnya gitu. Nah itu juga salah satu penggunaan fragmen yang lebih dari satu fragmen dalam satu activity. Nah, tidak seperti activity, fragmen tidak perlu didaftarkan ke dalam file Android manifest. Jadi dia lebih fleksibel. Dia tidak perlu ada dalam Android manifest. Tetapi jika kita ingin menggunakan fragmen ini, kita harus menambahkannya dalam sebuah activity. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa activity. Satu kelas Java dinyatakan sebagai sebuah fragmen ketika kelas tersebut mengextend atau melakukan subkelas terhadap kelas fragmen. Nah, ini adalah kelas intinya ya, kelas atasnya itu fragmen. Tapi kita juga bisa menggunakan kelas fragmen yang lebih spesifik. Nanti akan ada beberapa contohnya. Misalkan date picker, kemudian date picker fragment, list fragment, dan lain sebagainya. Melalui Android Support Library, fragmen bersifat kompatibel sampai Android API level 10 atau Gingerbread. Kalau kita analogikan dengan web programming, fragmen ini bisa dianalogikan dengan komponen iframe pada aplikasi website. Ya. Nah ini fragmen
Jadi kalau lihat di sini, ketika kita menggunakan fragment, si activity nanti akan bertanggung jawab untuk menavigasi ke activity lain. Jadi karena ketika kita menggunakan fragment, activity itu jadi tempat saja biasanya gitu, dan fungsinya jadi berubah. Yang tadinya dia juga menyediakan logika dan view atau tata letak, nah sekarang itu diambil alih oleh fragment. Contohnya di sini ada tablet, ada handset. Jadi kalau versi tablet itu kita bisa menambahkan bagian detail dan bagian listnya dan bagian detailnya di dalam satu layar. Activity A contains fragment A dan fragment B. Jadi activity 1 ini A, dia berisi fragment A dan fragment B. Nah, kalau kita menggunakan mobile device atau handphone, karena layarnya kan terbatas, nah ini kita bisa menggunakannya seperti ini. Kemudian apa sih manfaat penggunaan fragment? Sebetulnya ada banyak kasus fragment itu bermanfaat. Tapi paling umum, ketika kita menggunakan fragment, kita dapat menggunakan kembali komponen view dan logic dari fragment tersebut. Jadi fragment ini memungkinkan kita untuk menggunakan kembali bagian layar yang isinya view dan logic di dalamnya itu secara berulang, ya, dengan mungkin cara yang berbeda-beda di dalam activity yang juga berbeda. Misalnya menggunakan daftar yang sama di sumber data yang berbeda dalam satu activity. Jadi misalkan kita ingin menggunakan list view misalkan, atau recycler view. Nah, kita bisa buat recycler view itu menjadi sebuah fragment sehingga nanti recycler view ini bisa ditempatkan di activity yang lain selain activity yang sudah kita gunakan. Yang kedua adalah dukungan tablet. Ya, seringkali dalam aplikasi versi tablet suatu activity memiliki tata letak yang jauh berbeda dari versi ponsel, ya, atau misalkan berbeda juga dari versi TV-nya. Nah, penggunaan fragment ini akan memungkinkan aktivitas khusus untuk perangkat-perangkat yang lebih spesifik gitu. Ya. Kemudian orientasi layar. Seringkali dalam aplikasi versi potretnya itu suatu activity memiliki tata letak yang sangat berbeda dari versi landscape-nya. Nah, dengan menggunakan fragment ini dimungkinkan kedua orientasi untuk menggunakan ulang elemen yang bersamaan sekaligus tapi juga memiliki perbedaan gitu. Jadi elemennya cukup efektif. Nah, biasanya kalau kita nanti menggunakan fragment, aplikasi yang kita buat itu activity-nya biasanya sedikit, tapi fragmentnya yang jadinya banyak gitu. Keuntungannya adalah fragment ini bisa digunakan ulang di dalam activity yang lain dan dia tidak terikat harus dimasukkan di dalam Android Manifest, sehingga dia lebih fleksibel mau ditempatkan di activity mana gitu. Nah, seperti halnya activity, fragment juga memiliki life cycle atau siklus hidup, ya. Karena fragment ini dia akan bisa hidup kalau ada activity yang menampungnya, maka life cycle-nya pun dia akan sangat mengikuti life cycle-nya si activity gitu. Jadi kalau kita ingat kembali di dalam activity, kita memiliki beberapa step. Yang pertama created, started, resume, pause, stop, dan destroy gitu ya. Nah, fragment pun memiliki state yang sama ya, dengan state yang dimiliki oleh activity. Hanya saja di dalam callback-nya itu yang sedikit membedakan. Jika di dalam activity, di dalam callback yang terdapat dalam state created itu hanya paling on create gitu ya. Nah, di dalam fragment dia terdapat callback lain yang bisa digunakan, yaitu on attach, ya, on create view, on activity create, itu ketika state-nya dibuat. Begitupun ketika state-nya destroy, ya. Dia on destroy view, on destroy, on detach. Nah, coba diperhatikan bagian on attach dan on detach. Jadi, karena fragment ini bisa jalan jika ditempelkan ke dalam activity, maka akan ada penempelan yang kita
callback metodenya kita sebut sebagai onAttach gitu. Begitupun ketika misalkan suatu activity itu di destroy atau dimusnahkan, maka juga si fragmen yang menempel pada activity tersebut juga harus dilepaskan gitu ya, on detach gitu. Nah, dari semua activity, dari semua state yang dimiliki oleh fragmen, itu terdapat 3 state yang biasanya kita gunakan, yang penting kita gunakan, yaitu adalah ketika state-nya resum. Di sini fragmen mulai terlihat dan ketika activity berjalan. Gitu. Kedua adalah post. Activity ini mulai menutup activity yang sedang jalan, activity lain maksudnya mulai menutup activity yang sedang jalan. Maka fragmen pun ikut di pause. Kemudian state stop. Ketika fragmen tidak terlihat di layar, jadi ketika activity di stop, fragmen juga tidak terlihat di layar. Bisa jadi karena activity berhenti atau fragmen sudah dihapus dari activity. Nah, dari semua callback yang tadi ada, itu terdapat beberapa callback yang sering digunakan. Ya, yang pertama adalah onCreateView. Nah, ini adalah callback yang wajib ada pada fragmen. Jadi, ketika kita membuat sebuah fragmen, callback ini harus kita override gitu. Kalau di activity kan ada yang namanya onCreate ya, dan itu adalah callback yang harus ada dalam activity. Nah, dalam fragment, callback yang harus ada itu adalah onCreateView. Di sini kita bisa melakukan setup komponen view yang digunakan oleh fragment. Kemudian ada juga callback onCreated gitu. Ya. Nah, di sini onCreate. Nah, di sini bisa dilakukan data initialization. Jadi kita bisa melakukan inisialisasi data. Kemudian on activity created. Di sini kita bisa mengatur hal-hal yang hanya dapat terjadi setelah kegiatan atau activity itu telah sepenuhnya dibuat. Jadi ada on create view, on created, dan on create activity. Namun sebetulnya masih ada juga yang on callback yang penting, yaitu on pause dan on stop. Jadi pada dasarnya supaya fragmen itu bisa digunakan ulang, itu kita harus memastikan bahwa di fragmen tersebut mempunyai tata letak atau view dan juga logikanya sendiri. Nah, ketika kita menambahkan data di sana, ya pengaturan atau penyimpanan datanya supaya bisa disimpan, biasanya kan kita kalau di activity kita lakukan di on pause atau on stop. Begitupun pada fragmen gitu. Jadi kita bisa mentransfer data, menyimpan data itu dalam on callback, on stop atau on pause ini. Nah, bagaimana selanjutnya pengorganisasian kode antara activity dan fragmen? Nah, di sini peran activity dia bergeser jadi sebagai pengontrol navigasi. Jadi fokus kontennya itu nanti akan diserahkan kepada fragmen. Ya, sementara navigasinya ini diserahkan oleh activity. Kenapa dia nanti mengontrol navigasi? Karena pada dasarnya kalau misalkan kita punya lebih dari satu fragmen dalam sebuah activity, antar fragmen A dan fragmen B misalkan, itu tidak bisa secara langsung berkomunikasi, tapi harus berkomunikasi melalui activity, sehingga dia menjadi sebagai pengontrol navigasi. Nah, dia bertanggung jawab, si activity bertanggung jawab untuk menavigasi activity lain melalui intent, kemudian menyajikan komponen navigasi seperti panel navigasi atau view pager, menyembunyikan dan menunjukkan fragmen yang relevan menggunakan fragment manager. Jadi nanti kita bisa, ketika aplikasi itu berjalan, kita bisa menambahkan, bisa mereplace, bisa menghapus fragmen. Itu salah satunya adalah dengan fragment manager ini. Kemudian menerima data dari intent dan mengirimkan data antar fragmen. Ya, jadi dikatakan tadi bahwa kalau misalkan kita punya lebih dari satu fragmen dalam sebuah activity, ketika satu fragmen ingin mengirimkan data ke fragmen lain, itu butuh campur tangan si activity. Jadi dia tidak bisa langsung berkirim data antar fragmen. Nah, tugas pengontrol kontennya itu diserahkan jadinya ke dalam fragmen. Nah, dia bisa berisi sebagian besar
tampilan, ya, view, layout, gitu, dan logika. Termasuk di dalamnya adalah layout dan tampilan yang menampilkan konten aplikasi yang relevan. Nah, jadinya untuk menyusun tampilannya eh, bisa diserahkan ke fragment, gitu. Jadi bukan lagi di activity. Kemudian seperti halnya activity yang eh, bisa terdapat event di dalamnya, si fragment pun bisa terjadi event di dalamnya. Contohnya terjadi klik terhadap button dan sebagainya. Nah, logika yang menghandle ini juga harus dihandle di dalam fragment. Kita bisa melihat logika management state seperti misalkan visibility atau error handling gitu, itu juga bisa dilakukan di fragment. Ya, misalkan men-trigger permintaan ya jaringan gitu ya. Kemudian pengambilan dan penyimpanan data. Nah, ini juga dilakukan di fragment. Selanjutnya bagaimana kita menggunakan fragment gitu. Ya. Pertama, jadi langkahnya yang pertama adalah kita bisa mendefinisikan fragment. Seperti halnya activity, kita definisikan layout dari activity tersebut gitu kan. Nah, dalam fragment pun yang kita pertama lakukan adalah kita mendefinisikan fragment, walaupun nanti langkah 1 dan langkah 2 bisa dilakukan mana yang lebih dahulu gitu. Tapi biasanya pertama kita buat layoutnya dulu, layout untuk fragment. Nah, layout untuk fragment ini sama seperti activity, dia menggunakan XML ya. Kemudian berkas layout ini sama seperti layout XML di activity, tapi biasanya itu ditambahkan nama fragment. Misalkan nama fragmentnya adalah foo, maka penamaannya itu adalah fragment foo.xml. Hal ini untuk membedakan antara mana yang layout activity dan mana yang layout fragment. Gitu. Nah, kemudian di kelas Java-nya kita buat sebuah kelas fragment yang mengextend kelas fragment. Jadi di sini kalau misalkan kita membuat activity kan kita menurunkan kelas yang namanya activity kan, atau compat activity gitu kan. Nah, ketika kita ingin menggunakan fragment, maka yang perlu kita extend atau subclass adalah kelas fragment. Ini adalah kelas fragment yang utama. Tapi nanti kita bisa menggunakan kelas fragment yang lebih spesifik. Misalkan kita bisa menggunakan dialog fragment. Nah, dialog fragment ini untuk membuat fragment yang biasanya muncul seperti pop-up gitu. Ya, floating, mengambang di atas activity. Nah, contohnya adalah date atau time picker gitu. Atau misalkan kita juga bisa menggunakan list fragment. Ya, fragment yang tipenya mirip kayak list view, list of item gitu. Kemudian juga preference fragment. Biasanya ini lebih ke setting gitu. Nah, ini bisa digunakan. Jadi kita bisa memilih beberapa fragment ya. Tapi yang utama adalah kelas fragment ini. Nah, ketika kita mendefinisikan fragment, ada satu method callback method yang wajib kita tambahkan ya. Di sini yang wajib kita tambahkan adalah onCreateView. Biasanya di sini kita mendefinisikan XML yang sudah kita buat di sini ke dalam fragment. Jadi istilahnya menginflate, meniupkan layout ke dalam fragment kelasnya. Contohnya kalau di activity kita sudah buat layout, nah layout tersebut kita tambahkan ke dalam kelas Java-nya kan, supaya nanti bisa muncul. Nah di sini kita juga bisa melakukan memanggil callback lainnya, misalkan onViewCreated dan lain sebagainya. Selanjutnya bagaimana kita menambahkan fragment ke dalam activity. Nah kalau tadi kan kita sudah buat kelas fragmentnya saja. Nah kelas fragment tersebut belum bisa muncul dalam satu activity jika kita tidak menambahkannya ke dalam activity. Nah cara penambahan fragment ke dalam activity itu ada dua caranya. Yang pertama adalah static dan yang kedua adalah dynamic. Nah static kita menggunakan XML saja. Jika dinamik, kita menggunakan kode Java. Bedanya apa? Kalau misalkan kita menambahkan fragment ke dalam activity dengan metode static, maka
fragmen tersebut itu akan ada dalam uh, garis hidupnya si activity. Jadi selama activity itu dijalankan, pasti fragmen tersebut ada di dalam activity tersebut dan tidak bisa secara fleksibel kita hapus atau kita ubah, replace ya dengan fragmen lain. Nah, yang kedua adalah dengan cara dinamis, yaitu menggunakan menambahkan fragmen di dalam kode Java kita, di dalam kode logika kita. Nah, penggunaan yang kedua ini lebih fleksibel gitu. Jadi bisa jadi nanti misalkan ada interaksi dari pengguna menekan tombol tertentu, maka fragmen tertentu yang ditambahkan. Atau misalkan pengguna menekan tombol tertentu, maka fragmen tertentu yang dihapus atau diubah. Jadi bisa seperti itu. Jadi bisa jadi sebuah fragmen itu tidak harus ada dalam siklus hidupnya activity selama dijalankan gitu. Bisa jadi ada yang cuma sebentar atau bisa jadi lama gitu. Ini tergantung dari event yang di-trigger oleh interaksi pengguna gitu. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita menambahkan fragmen ke dalam sebuah activity secara statis. Ketika kita menambahkan fragmen secara statis ke dalam sebuah activity, kita cukup menambahkan tag fragmen ini ya ke dalam layoutnya si activity. Jadi ini adalah layout activity dan di dalamnya ada layout si fragmen ya, fragmen ini. Nah, di sini namanya fragmen apa? Jadi kalau kita tadi misalkan buat kelas namanya full fragment, maka di sini namanya kita tuliskan full fragment dan ID-nya apa gitu. Ya. Nah, itu yang pertama yang static. Jadi static itu mudah, ya tinggal menambahkan ini saja tag fragment ke dalam layoutnya activity. Tapi kekurangannya adalah dia tidak fleksibel gitu. Yang kedua adalah dengan cara menambahkan fragmen ke dalam activity secara dinamis. Nah, kita bisa untuk melakukannya, kita bisa menambahkan atau kita bisa mendefinisikan sebuah wadah penampung atau placeholder di dalam layout si activity. Misalkan kita bisa menggunakan frame layout. Ya, biasanya kita menggunakan frame layout. Kita ini anggap sebuah XML dalam activity, kita bisa menambahkan frame layout. Dan ini bisa kita cukup memberikan ID-nya saja, misalkan fragment placeholder. Ya, nanti kita bisa di kelas Java-nya kita bisa menambahkan fragmen yang kita inginkan dalam ID ini. Jadi secara dinamis kita bisa menambahkan, kita bisa mengurangi atau menghapus, kita juga bisa mengubahnya, mereplace dengan fragmen lain itu secara dinamis di dalam kode. Jadi kita cukup menambahkan penampungnya saja gitu, ya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kita bisa menggunakan kelas fragment manager dan fragment transaction. Jadi nanti fragment instan dari kelas fragment yang kita buat itu nanti di wrap atau dibungkus di dalam kelas manager dan fragment transaction ini. Ya. Nah, dengan menggunakan cara yang kedua yang dinamis ini, kita dimungkinkan untuk menambahkan, menghapus, dan mengganti fragmen dalam layout activity pada saat runtime. Jadi lebih fleksibel. Nah, ini kodenya di Java. Jadi kita nanti buat fragmennya dulu. Ya, di sini fragment transaction, kemudian kita pilih fragment manajernya, ya, bikin transaction. Nah, di sini contohnya adalah mereplace. Ya, jadi ID yang tadi ini, your placeholder ini, di-replace dengan fragmen yang kita inginkan, misalkan full fragment. Nah, jangan lupa kita harus memanggil commit ini, gitu, supaya fragmennya muncul dalam activity. Nah, tadi ya. Nah, untuk memanggil atau mencari instant fragment itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu dengan cara memanggil ID-nya, yang ini biasa kita gunakan find fragment by ID. Jadi kalau misalkan nih di dalam sebuah activity itu memiliki lebih dari satu fragment. Nah, bagaimana kita ingin mengambil fragmen yang kita inginkan? Tentunya kita bisa memanggilnya itu berdasarkan ID yang dia miliki. Itu maka salah satunya dengan menggunakan ID ini. Tapi kita juga bisa menggunakan tag atau pager. Nah, pager ini biasanya digunakan untuk
Nanti kalau kita menggunakan tab gitu, itu biasanya menggunakan pager. Ini contohnya, jadi dalam main activity, kalau kita menggunakan ID, kita bisa mengambil fragmen yang sudah ada di dalam activity. Gitu. Misalkan nih, ada namanya kelas demo fragment, kita ingin mengambil fragmen tersebut, maka kita bisa mengambilnya dengan cara find fragment by ID. Gitu. Dan nanti kemudian bisa dilakukan, misalkan ditambahkan ke manager, ke transaction, ke fragment manager dan fragment transaction misalkan. Atau kita juga bisa menggunakan tag gitu, ya, atau menggunakan pager ini. Ya, nanti bisa mencari tahu bagaimana menggunakan pager di link yang tadi saya tambahkan di sini. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya activity bisa berkomunikasi dengan fragmen atau komunikasi terjadi antar fragmen. Ya, jadi cara sebuah fragmen dan suatu activity dapat berkomunikasi itu dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan bundle. Activity dapat membangun fragmen dan mengatur argumen, kemudian juga bisa menggunakan metode. Jadi activity dapat memanggil metode pada fragmen, kemudian juga bisa menggunakan listener. Fragmen dapat menunjukkan event listener pada suatu activity melalui antarmuka. Nah, prinsip komunikasi antar fragmen itu di sini gitu. Jadi activity itu dapat menginisialisasi fragmen dengan data selama dikonstruksi. Kemudian activity dapat meneruskan data ke fragmen menggunakan metode pada instant fragment. Jadi disebutkan di awal bahwa komunikasi antar fragmen itu tidak bisa langsung dilakukan dan harus melalui activity. Maka activity nantinya dapat meneruskan data ke fragmen menggunakan metode pada instant fragment. Kemudian fragmen dapat berkomunikasi hingga ke activity orang tuanya saja. Jadi fragmen itu bisa berkomunikasi dengan menggunakan UI dan listener. Nah, berkomunikasi melalui activity pembungkusnya. Orang tua di sini pembungkusnya maksudnya. Kemudian fragmen harus meneruskan data ke fragmen lain yang dapat diteruskan melalui activity. Jadi yang tadi, jadi kalau misalkan mau mengirim data antar fragmen itu harus melalui activity induknya atau yang membungkus kedua fragmen tersebut. Ya, fragmen dapat meneruskan data dari dan ke fragmen dialog. Ya, Anda bisa baca di sini. Fragmen juga dapat berisi fragmen yang jadi di dalam fragmen kita juga bisa menambahkan fragmen lain di dalamnya. Jadi nested fragment istilahnya. Ini reference yang saya gunakan, Anda bisa baca, ada di CodePad dan ada juga di decoding. Jadi ada buku decoding kalau Anda mengikuti kelas Android di decoding, nanti Anda dikasih buku biasanya. Anda bisa baca juga di sana. Tapi tidak terbatas di sini, jadi Anda bisa baca di referensi yang lainnya. Baik, itu adalah materi terkait dengan fragmen. Jadi pada intinya, fragmen itu merupakan sebuah komponen yang sifatnya fleksibel, yang bisa kita tambahkan ke dalam activity. Ya. Atau kita bisa sebut fragmen itu adalah mini activity lah ya, activity kecil gitu. Yang nantinya bisa digunakan ulang dalam sebuah activity atau activity yang lain. Nah, supaya bisa digunakan ulang dalam activity yang berbeda, maka harus dipastikan fragmen tersebut memiliki layout dan juga logiknya. Jadi selain layout, maksudnya yang bisa pengguna lakukan atau berinteraksi dengan fragmen tersebut, juga ada logika atau logik perilaku yang nantinya mengolah interaksi pengguna tadi itu. Gitu. Nah, kemudian penggunaan fragmen itu ya caranya mudah. Kita buat layoutnya seperti activity, kemudian kita buat kelas Java-nya, logiknya, kemudian kita tempelkan di dalam activity. Nah, cara penempelannya ada dua, yaitu secara statik dan secara dinamik. Gitu. Secara statik kita cukup menambahkan di layout activity nama fragmennya langsung. Sedangkan dengan cara dynamic atau dinamis, kita cukup menambahkan placeholder-nya di dalam layout activity. Kemudian nanti di dalam kelas Java-nya kita tambahkan
pemanggilan fragmen tersebut gitu. Ya. Kemudian komunikasi antar fragmen hanya bisa dilakukan melalui perantara activity si pembungkus fragmennya. Seperti itu. Baik, demikian materi yang disampaikan untuk fragmen. Memang singkat, ini hanya sebagai pengantar. Semoga materi ini bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.